Yang kedua, yakni sambutan dari subkoordinator PAUTK kepada yang terhormat Ibu Ida Zeti Mahmuda, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Pak Kabid, ini ada tamu istimewa kita. Beliau adalah Bapak Kasih dari Kota Probolinggo dan Kabupaten Pamekasan. Beliau ikut hadir di sini, alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua FKG Provinsi bersama tim. Cuma saya belum melihat Pak Ketua ini. Tapi timnya sudah ada. Yang kami hormati para ketua FKG Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan pada saat ini masih belum hadir semua Pak Kabid, kita undang se-Jawa Timur 38, namun yang hadir baru 22 kabupaten kota. Mudah-mudahan sebentar lagi Bapak Ibu pengurus FKG ini bisa bergabung karena beliau memang masih melaksanakan tugas untuk mengajar di satuan pendidikannya masing-masing. Bapak Ibu, bersama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmatnya, atas takdirnya kita bisa bertemu walaupun tidak bertemu secara tatap muka, tetap maya. Mudah-mudahan acara yang kita agendakan ini walaupun hanya secara daring tidak mengurangi manfaat dan tujuan yang ingin kita capai, yaitu menyelenggarakan sinkronisasi program sekaligus untuk inventarisasi permasalahan yang ada di kabupaten kota yang Bapak Ibu pimpin kepengurusan FKG-nya. Shalawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kabid, mohon izin. Jadi acara ini adalah kami dalam rangka untuk mensinkronkan program. Kami di bidang PAE sudah menyusun rencana program tahun 2022, kemudian teman-teman FKG Provinsi pada bulan akhir Desember kemarin, tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Januari mengadakan musyawarah kerja wilayah yang di sana mengundang seluruh pengurus kabupaten kota untuk menyusun program kerja FKG Provinsi yang hasilnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh pengurus FKG Provinsi dengan harapan program yang sudah dibuat oleh FKG Provinsi nanti menjadi acuan yang kemudian menjadi juga program yang dibuat oleh kabupaten kota. Sehingga harapan kami antara program bidang PAES, kemudian FKG Provinsi sampai dengan FKG Kabupaten Kota bisa linear dan tersinkron. Kalaupun kemudian ada program yang dibuat oleh teman-teman kabupaten kota maupun provinsi yang di luar program yang dibuat oleh bidang misalnya, itu malah lebih bagus. Tetapi program yang sudah ada dari bidang maupun dari provinsi, hendaknya juga menjadi bagian dari programnya kabupaten kota. Karena biasanya misalnya Pak Kabid ya, kalau di bidang itu ada kegiatan misalnya seperti tahun kemarin, ada kegiatan standarisasi sertifikasi baca Al-Quran. Kami hanya mampu mengundang 76 orang, tiap kapo hanya 2 orang. Maka kalau acara itu cukup berhenti menjadi programnya Kanwil, maka hasilnya ya hanya sampai di situ. Tetapi ini kemudian kami berharap di kapo itu ada diseminasi. Tentu penyelenggara diseminasinya adalah Kemenak Kabupaten Kota, tetapi pelaksana teknisnya adalah teman-teman FKG di Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah kegiatan diseminasi baca Al-Quran kemarin juga sudah terlaksana hampir se-Jawa Timur. Saya katakan hampir karena ada
beberapa kabupaten kota yang memang menyampaikan mohon izin tidak bisa melaksanakan karena ada terkendala dengan narasumber, yaitu peserta yang sudah kita BIMTEK, yang sudah lulus tetapi terkendala oleh faktor kesehatan. Jadi itu. Tahun kemarin juga kami menyelenggarakan kegiatan pelatihan penyusunan RPP. Ini dalam rangka untuk PKB, program PKB, program pengembangan berkelanjutan. Itu kami kemarin melatih teman-teman sebanyak 105 se-Jawa Timur untuk bagaimana menyusun RPP. Nah, kemudian program itu juga karena kami harapkan bisa diimplementasikan di kabupaten kota oleh satuan pendidikan, minimal 10% jumlah satuan pendidikan di masing-masing Kapko. Tentu kalau hanya melatih 105 orang tadi, juga ilmunya nggak akan nyampe ke teman-teman yang lain. Maka kemudian kami mengharapkan ada diseminasi di Kapko, dan alhamdulillah sudah terlaksana pada Desember dan ada beberapa yang melaksanakan pada Januari kemarin. Semacam itu Pak Kabid. Jadi dengan rapat ini kami berharap program kita 2022 yang sudah saya susun untuk di tingkat Kanwil, yang sudah disusun teman-teman provinsi, nanti juga menjadi acuan teman-teman kabupaten kota. Itu harapan kami. Oleh karena itu, Bapak mohon pada hari ini mumpung bertemu dengan teman-teman, ini teman-teman ya saya sampaikan Pak Kabid, Bapak Juhedi ini adalah Kabid yang baru masuk bergabung dengan di Kanwil itu baru pada bulan Desember ya Pak. Oh Januari, Januari. Bayangan saya sudah lama loh Pak. 26 Januari kemarin. Mohon maaf, Januari beliau bergabung, jadi nanti beliau yang akan memperkenalkan diri sendiri langsung kepada panjenengan semua. Mohon nanti Pak Kabid untuk memberikan motivasi, memberikan pembinaan kepada teman-teman kami, para pengurus FKG PAI Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Teman-teman FKG ini tidak semuanya adalah berstatus sebagai guru agama, Pak Kabid. Jadi kalau di TK itu yang namanya guru agama dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ini memang unik Pak Kabid. Berbeda dengan guru agama di SD, SMP, dan ke atas. Jadi kalau di TK itu guru agama adalah guru, biasanya adalah guru kelas yang beliau bersertifikat pendidik sebagai guru agama, ijazahnya memang ijazah agama atau yang serumpun yang tergabung di aplikasi Siaga. Sementara teman-teman kami ini, para pengurus FKG ini sebagian besar adalah justru sebagai guru pengembang PAI. Beliau-beliau ini ijazahnya bukan ijazah PAI, tetapi beliau punya andil yang sangat besar untuk membesarkan FKG. Dengan besarnya FKG, ini harapannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran PAI di kabupaten kota bisa terus dikawal, bisa semakin ditingkatkan kompetensi guru-guru terkait pembelajaran PAI. Gitu Pak Kabid. Jadi pada kesempatan ini tentu kami sangat berterima kasih kepada seluruh teman-teman pengurus FKG. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan tugas mengembangkan pembelajaran PAI dari Pacitan sampai dengan Banyuwangi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan tujuan pendidikan nasional, yaitu mendidik putra-putri kita menjadi insan yang berkarakter, berakhlak mulia. Itu saja Pak Kabid yang saya sampaikan. Ini sudah tergabung 27 peserta dari Kabupaten Kota Nggih. Mudah-mudahan terus akan bertambah. Mohon perkenan panjenengan untuk memberi arahan pembinaan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Ida Zeti. Acara berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, yakni pembukaan dan membuka acara secara resmi oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Juhedi, MMPD, dipersilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak keluar. Amma ba'du. Bapak yang saya hormati, Nggih, jelas. yang saya hormati, Ibu Subkoordinator Ibu Ida Husni Mahmud PBI. Jelas Ibu ya? Mati-mati Bapak. Ini karena suara saya agak dalam nih. Nggih, sampun. Nggih. Bukan televisi Anda yang terganggu. Tapi suara saya lagi pada trouble. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus FKG PKI tingkat provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung dari peserta ini, Bapak kasih informasi dari Ibu Ida, ada dari Pamekasan dan pemerintah. Ya, selamat dan sangat senang. Peserta Zoom meeting yang kami mengatakan, puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertatap wajah melalui Zoom meeting. Tentu Ibu Bapak sekalian kita syukuri masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan mohon maaf suara saya sejak 2 hari yang lalu sudah pada kurang terang didengar. Kami sekarang masih dalam pengobatan intensif gitu. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian karena kemarin begitu sangat banyak sekali kegiatan yang harus kita lakukan. Ibu Bapak yang saya hormati, saya mohon izin memperkenalkan diri. Jadi mendapat amanah sebagai kepala bidang PAI di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 26 Januari kemarin. Tinggal 3 hari lagi ini sudah 1 bulan. Nah, sebelum itu saya mendapat amanah kepala kantor Kementerian Agama di Sumeneb selama 2 tahun setengah. Sebelumnya di Sampang 2 tahun 3 bulan dan kepala Kementerian Pamekasan kurang lebih 9 tahun. Sebelum menjadi kepala kantor, saya sebagai kasih Penma, kasih haji, pengawas PAI dan guru dan kepala madrasah di pesantren Al-Huda yang sekarang saya sebagai hakam dari satu pondok pesantren Hajah Makkiyah Hakam dan Alikum. Di itu tanam dalam diri kami masih dari pesantren dan membantu di yayasan. Ibu Bapak yang saya hormati, begitu rasa senang saya ketika sekarang Ibu Subkoordinator mempunyai ide yang luar biasa. Beliau sangat inspiratif di bidang PAIS Provinsi Jawa Timur. Gagasan-gagasannya, inovasinya kita ikuti
Dan sekarang rapat ini mensinkronkan karena besok insya Allah kita hadir dalam kegiatan rakor di Bandung, yakni terhadap penguatan moderasi beragama. Ini yang akan dibawa besok. Dan tentu nantinya hasil dari rapat koordinasi PAI se-Indonesia di Bandung itu akan implementasikan kepada daerah, kabupaten, kota. Oleh karenanya hal-hal persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota ibu bapak sekalian bisa tersampaikan pada hari ini agar supaya juga kita bisa menjadi bahan nanti dalam rapat koordinasi. Oleh karenanya saya mengapresiasi kepada guru pengembang PAI di TK. Jadi mereka ibu bapak sekalian yang membantu untuk kemaslahatan luar biasa. Saya merasa senang sekali kalau guru kelas mengintegrasikan pendidikan agama Islam di TK. Lanjutkan ini, kan ini merupakan fondasi anak-anak akan menjadi orang yang kemudian berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah SWT. Betapa kita harus bermanfaat dalam hidup, harus kita berguna dan bisa bermasalah. Oleh karenanya, ibu bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan dalam hidup. Terus kita kawal, terusnya kita dalam membantu, dalam melayani, membimbing dan membina. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi sinkronisasi program bidang PAI untuk FKJ PAI TK Jawa Timur kami nyatakan dibuka dan bisa. Terima kasih ibu bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu bapak karena ada agenda lain kami izin live. Oke, lanjut Pak. Sukses selalu. Sukses sehat. Selalu. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih disampaikan kepada Pak Habib. Acara yang berikutnya yaitu acara inti pada siang hari ini, yakni rapat koordinasi yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Subkoordinator PAI TK PAUD TK. Mohon maaf agak masih ribet Bu ngomongnya, masih belum terbiasa. Iya. Kepada yang terhormat Ibu Ida Zeti Mahmuda dipersilakan. Nggih, matur nuwun. Jadi memang jabatannya aneh, syukur. Oh, syukur. Untuk yang kedua kalinya saya hadir lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Kami berharap ini nanti jadi agenda yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang pertama, kami ingin menginventarisir permasalahan yang ada di kabupaten kota di tempat penyenangan masing-masing. Yang ini nanti akan kami rangkum sebagai bahan kami untuk rapat koordinasi dengan Subdit. Insya Allah rapatnya adalah besok sampai dengan hari Sabtu. Yang kedua, terkait dengan sinkronisasi program tadi, nanti kami berharap dari FKG Provinsi ada penyampaian program sebagaimana hasil rakorwir yang sudah diadakan pada akhir Desember, awal Januari yang lalu. Dan yang terakhir, nanti baru
dari saya akan saya sampaikan program-program yang sudah kami buat untuk seluruh teman-teman FKG maupun guru di kabupaten kota yang itu sudah kami sinkronkan juga dengan program yang dibuat oleh provinsi. Tuh, jadi ada tiga agenda. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan pada pukul 13, maksimal 13. Nah, oleh karena itu terkait dengan penyampaian permasalahan kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand yang sudah siap terlebih dahulu. Nanti akan kami panggil berdasarkan dengan urutan raise hand. Kami harap peran aktif penjenengan untuk menyampaikan segala persoalan, barangkali terkait persoalan bagaimana perekrutan peserta yang mungkin sulit, atau mungkin terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang kurang dukungan dari Pak Kasih, barangkali mumpung ono Pak Kasih menisan aku ngomong. Atau yang penjenengan sulit melaksanakan program karena tidak ada pembiayaan, atau terkait dengan aplikasi Siaga Emis, monggo apapun itu persoalan yang penjenengan hadapi silahkan disampaikan, akan kami inventarisir dan mudah-mudahan nanti bisa kita carikan solusinya. Jika persoalan itu bisa diselesaikan di Kanwil, akan kita selesaikan di Kanwil, tetapi jika tidak akan kami bawa ke tingkat pusat. Itu. Nggih, baik, sudah ada 2 yang raise hand, terima kasih. Untuk yang lain kami tunggu, nggih. Yang pertama kami beri waktu kepada Bunda Sri Wahyuni dari Kota Surabaya. Silakan. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Bapak Kabid, Ais Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Kasih yang hadir di Zoom ini serta Ibu Kasub Subkoordinator PAI Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Kota Surabaya. Mohon maaf ini masih berada di tempat acara lombanya anak-anak dalam rangka Isra Mi'raj. Permasalahan yang ada di Kota Surabaya mungkin tidak jauh beda dengan teman-teman di kabupaten kota yang lain, bahwa kepengurusan FKG kami sudah terbentuk memang, dan ini lagi kumpul dengan teman-teman pengurus, tetapi anggota FKG itu sendiri yang masih minimalis, sangat minimalis. Kenapa? Karena di Surabaya ini lembaganya ada 1.375 lembaga sekolah TK umum. Tetapi yang kami rekrut baru 40 guru PAI. Itu pun ada yang PAI murni dan pengembang. Sedangkan untuk hari ini kami berupaya berikhtiar untuk syiar dalam rangka Isra Mi'raj sudah kami sebarkan di semua grup yang ada di Surabaya, tentunya yang berkaitan dengan pendidikan. Ini yang mengikuti 20 lembaga, itu pun sebagian besar dari pengurus. Seperti itu. Mungkin perlu adanya kejelasan tentang keberadaan GPAI itu sendiri, baik itu pengembang maupun guru murni ataupun guru PAI, di mana secara tidak langsung memang untuk guru pengembang ini kenyataannya lebih banyak daripada guru murni ataupun guru yang berkualifikasi akademik linier dengan Kementerian Agama. Sehingga kami berharap bisa PAIS bisa mengakomodir ataupun mendata guru-guru pengembang yang ada di wilayah Jawa Timur melalui kabupaten kota, dan berapa guru-guru yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ijazahnya. Kami guru pengembang tidak berharap banyak, hanya ingin membantu syiar sekaligus ingin mendapatkan pembinaan tentang pendidikan agama yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi itu harapan kami, Bu, karena
kami merasa kesulitan untuk merekrut guru-guru PAI baik pengembang maupun yang berkualifikasi akademik SPDI. Utamanya itu, dan kami juga berharap ada peningkatan kesejahteraan GPAI yang mana itu juga melalui sertifikasi. Ini bukan guru pengembang. Kalau guru pengembang harapannya hanya mendapatkan pembinaan maupun pengembangan yang sesuai dengan kompetensi guru PAI. Mungkin sementara itu Bu Kasih keluhan dari kami, jadi perlu kejelasan adanya keberadaan GPAI dan database yang harus dilakukan oleh bidang PAIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Kita lanjutkan ke Nganjuk, monggo Bunda Nikmah, silahkan. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin sama dengan Bu Sri Wahyuni, tapi mungkin lebih gini, perekrutan di Kabupaten Nganjuk juga mengalami kesulitan. Waktu itu pernah diinstruksikan dari waktu masih Bapak Santoso untuk merekrut, walaupun pengembang tidak apa-apa kita rekrut. Tetapi di sini masalahnya antara dinas dan Kemenak mungkin belum ada kesinambungan. Jadi mungkin PAIS lama sudah pernah, jadi akan ada pergantian pejabat Bu. Jadi itu harus diulang lagi untuk menjembatani kita dari Kemenak PAIS ke dinas bahwa keberadaan tentang GPAI TK ini gitu. Jadi kita pun ketika bergerak ke kecamatan sudah ada ruang gitu, karena di kabupaten sendiri pun kami belum terdeteksi keberadaannya. Jadi dinas pun ada yang belum mengetahui tentang GPAI TK ini. Jadi mohon nanti ada himbauan dari Kanwil supaya nanti PAIS mungkin di kabupaten kota supaya untuk mensosialisasikan ke dinas, jadi tentang keberadaan GPAI TK dan perannya. Jadi kami nanti akan ketika bergerak perekrutan ke kecamatan itu lebih mudah gitu. Jadi karena gini Bu, banyak masih yang belum tahu guru-guru GPAI. Sebenarnya mereka mempunyai ijazah yang, jadi Nganjuk masih seperti itu Bu, bukan masalah lagi mendata lagi, tapi karena masih ada guru-guru yang sebenarnya ada peluang untuk bisa menjadi GPAI, tetapi mereka tidak tahu gitu loh, tidak tahu tentang itu. Nah, ijazah mereka sebenarnya serumpun gitu loh untuk bisa masuk di GPAI ini. Lah mungkin karena mereka belum tahu, jadinya mereka belum bisa masuk dan belum terekrut. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Barangkali nanti untuk pembicara yang lain yang masalahnya sama sudah tercatat, mungkin ada persoalan baru itu yang mohon disampaikan. Monggo kita menuju ke Magetan. Bunda Nini, silakan. Halo. Ya, terima kasih Bunda. Langsung saja pada poinnya. Yang intinya begini Bun, yang sangat kami harapkan, sangat kami tunggu-tunggu itu adalah pihak PAIS berkenan menjembatani antara pengawas PAI dengan pengawas TK. Pengawas TK maupun TKSD bahwa PAI itu satu ada, dua punya program, tiga itu punya produk. Dan produknya PAI itu memang benar sangat dibutuhkan untuk murid-murid TK. Mungkin guru TK nggak begitu butuh, tapi murid TK dan murid TK itu sangat butuh. Akan tetapi kita itu kayaknya
terganjal, terhambat untuk masuk ke lembaga TK itu karena organisasi lain itu berpersepsi berbeda, sehingga itu kita sangat kesulitan. Dan menurut kami kita kalau yang bekerja itu hanya FKG saja, untuk FKG untuk bersinkron dengan IGTKI misalnya, itu rasanya sangat keberatan. Jadi sangat mohon bantuannya yaitu dari PAIS itu untuk memberikan semacam apa itu tugas atau apa itu pada pengawas PAI dengan pengawas TK yang terkait dengan FKG, program-program dan produk-produknya yang FKG miliki, sehingga kami mereka semuanya tahu, guru-guru tahu, wali murid tahu bahwa memang pendidikan TK, agama di TK itu yang spesifiknya ada, standarnya ada. Dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan, anak-anaknya berhak mendapatkan pembelajaran yang standar. Apalagi yang sesuai dengan kurikulum terkini, yaitu digitalisasi, itu kita sudah lebih dulu. Dan itu sebenarnya sangat membantu bagi wali murid. Akan tetapi itu sangat susah nyampe kepada wali murid. Sementara itu, Bunda, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Kita lanjutkan, kita menuju Trenggalek. Monggo, Bunda Martini, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf untuk Trenggalek ini termasuk kami pengurus itu baru semua Bunda. Dan kemarin kan kalau dari kasih PAIS itu kerjasamanya pengurusnya diambilkan dari pengurus IGTKI. Tapi untuk ini IGTKI maunya lepas sendiri-sendiri, FKG sendiri, GTKI sendiri. Nah, itu membuat kami kesulitan untuk mengkoordinir, untuk mengumpulkan teman-teman itu juga kesulitan. Dan semuanya dari kami itu semuanya masih guru pengembang. Untuk khusus guru agama Trenggalek masih 0, belum ada. Jadi semuanya guru sertifikasinya juga diikut di dinas. Sebetulnya yang berijazah PAI juga banyak, tapi kemarin ketika dikumpulkan mau dimasukkan, ditawarkan masuk data emis itu mereka masih bingung karena masuk di Dabudiknya dinas dan dapat insentif Bunda. Jadi ketika nanti mau masuk emis nanti ditakutkan insentifnya hilang, sehingga sampai saat ini belum bisa ada yang masuk di data emisnya Kemenak. Itu masalah yang pertama. Kemudian yang kedua itu masalah pendanaan. Kami kesulitan juga bagaimana mengumpulkan dana itu, sehingga kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan itu hambatannya yaitu terhalang dengan pendanaan. Karena kami mengumpulkan, kalau dulu masih dipegang pengurusnya IGTKI itu enak koordinasinya, itu tiap lembaga setiap bulannya itu ada iuran. Nah, ketika sekarang lepas dan IGTKI juga tidak mau tahu itu untuk pendanaannya sekarang tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, untuk kemarin masalah mensosialisasikan buku paket Bunda. Ini untuk Kabupaten Trenggalek termasuk masih sedikit pesannya kemarin karena kesulitan juga untuk kerjasama. Ketika kami menerobos ke Ketua IGTKI itu, mereka sudah tutup pintu karena bilang kita punya buku sendiri. Ya sudah, akhirnya kami dan teman-teman saja yang guru-gurunya pengurusnya itu saja yang pesan. Itu sementara permasalahannya untuk Trenggalek masih seperti itu Bunda. Ini untuk bisa seperti teman-teman kabupaten yang lainnya mungkin masih jauh. Jadi mungkin ada masukan bagaimana biar kami juga bisa seperti kabupaten yang lain
Ini mohon bimbingannya. Insya Allah itu saja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih matur nuwun. Terkait nanti ini dijawab atau tidak, kita inventaris dulu nggih, karena waktunya nanti setelah pemaparan program saja. Kalau masih ada waktu, kita barangkali teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Kita lanjut menuju ke Gresik. Silahkan Bunda Ayu. Matur nuwun Bu Ida. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, mungkin agak kurang jelas karena memang lagi kurang sehat Bunda, mohon maaf. Ini masalahnya mungkin masalah klasik Bunda. Yang pertama itu kami dari anggota ada memang linearnya memang untuk di Kementerian Agama. S1-nya S1 PAI. Akan tetapi tidak bisa masuk sebagai anggota guru PAI dikarenakan memang belum bisa masuk ke Dapodik. Nah, di Dapodik kita mengurus ke dinas katanya masuk ke Dapodik syaratnya harus linear S1 PAUD. Nah, padahal untuk masuk ditarik data emis ini syaratnya kan harus masuk ke Dapodik dulu. Nah, ini menjadi persoalan. Apakah ini setiap kabupaten sama seperti kami atau hanya Kabupaten Gresik saja? Karena kalau Kabupaten Gresik dari dinas saya tanya, katanya ini sudah menjadi persoalan di semua kabupaten. Intinya jadi kalau masuk ke Dapodik harus linearnya S1 PAUD. Nah, padahal syarat emisnya ini untuk ditarik data emis harus sudah masuk Dapodik dulu. Nah, apakah ini menjadi persoalan hanya di Kabupaten Gresik atau sudah menjadi persoalan di semua kabupaten? Kalau memang hanya di Kabupaten Gresik, saya minta nanti ada penjembatan antara pihak Kementerian Agama dengan dinas untuk bagaimana membicarakannya gitu. Kalau memang ini menimpa ke semua kabupaten, sekiranya nanti dari wilayah juga bisa untuk ikut campur turun tangan untuk ini karena nyun sewu banyak dari anggota kami yang sebetulnya S1-nya PAI tetapi terganjal tidak bisa masuk ke emis karena yaitu tidak bisa masuk ke Dapodik dulu. Jadi mohon nanti ini mungkin menjadi alasan klasik tapi menjadi basic bagi kami karena anggota kami ini banyak yang terganjal ini. Untuk yang kedua Bunda, setiap kali ada dari pusat seringnya itu ada kegiatan mengenai Gupres ataupun mengenai syarat instruktur atau apa dan lain-lain, selalu yang menjadi persyaratan adalah guru PAI. Padahal nyun sewu titik cikal bakal dari FKG PAI itu jangan dilupakan bahwa yang membesarkan itu adalah juga guru pengembang gitu. Tetapi kenapa guru pengembang ini tidak diwadahi, justru sekarang menjadi yang justru yang diwadahi adalah guru PAI-nya, padahal yang membesarkan, yang mengembangkan FKG PAI cikal bakalnya ini adalah guru pengembang. Jadi mohon ini menjadi masukan ke pusat untuk mewadahi juga bagi guru pengembang. Kemudian yang ketiga, ini juga klasik juga, karena kami FKG PAI ini nyun sewu, anggotanya tidak sesettle seperti IGTKI yang ada iuran dan lain-lain. Kami ini masih timik-timik istilahnya, nyari anggota juga masih agak susah, kemudian pendanaan ini juga susah, tetapi kami tetap harus melaksanakan semua program-program yang diembankan oleh Kanwil, maupun kami juga harus membuat program di kabupaten. Padahal semuanya kami membutuhkan dana, dan mohon nanti kalau memang ada seperti ini, kami juga dipikirkan bagaimana untuk pendanaannya gitu. Nyun sewu, jadi tidak hanya misalnya ini program harus dijalankan, betul, tetapi kami juga mohon ikut difikirkan bagaimana pendanaannya, karena nyun sewu, anggota kami kalau dimintakan iuran, otomatis akan lari semua. Nah, ini mungkin menjadi pokok persoalan bagi teman-teman kabupaten yang lainnya. Jadi nyun sewu ini juga nanti menjadi PR entah ini bagi provinsi maupun bagi kabupaten untuk memikirkan ini. Ngapunten Bu Ida, masukan saya 3 ini dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Betul, memang ini masalah yang terus berlangsung terus-menerus, dan ini memang nanti jawabannya ada di pusat karena ini ranah kebijakan. Terima kasih. Khusus terkait dengan Dapodik tadi, barangkali dari Kapko lain juga mengalami hal yang sama, tolong kami diberi informasi, karena jika memang benar begitu, ini berarti memang benar-benar ranah kebijakan, mungkin kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan terkait Dapodik yang sekarang hanya bisa dimasuki oleh yang linier. Nih, mohon informasinya. Masih ada satu orang yang raise hand, yang lain berarti sudah cukup, tidak ada persoalan atau idem saja, atau masih ada yang tidak sama, silahkan raise hand, masih ada waktu 15 menit ke depan. Monggo kita menuju ke kota Antibun. Bu Aliyah Faizah, kota pun di Pasuruan. Tulisan Kota Blitar, Bu. Sik ta wong urutane kok iya. Nyenengan gak raise hand. Ayo raise hand dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sama dengan yang lainnya, Ibu. Kami kesulitan dalam perekrutan untuk guru GPAI pengembang, karena kemarin itu kami sudah berusaha, yaitu pada saat diseminasi pengembangan PAI, kemarin itu kami sudah mengundang Dinas Pendidikan, terus IGTKI sekota, ya kecamatan semuanya, Ibu. Setelah itu tindak lanjutnya ini kami masih kesulitan. Mungkin nanti bisa koordinasi antara Kemenak kota dengan Dinas Pendidikan. Karena kami sudah memasuki ke IGTKI, sudah kami sampaikan, tetapi mereka tetap tidak bergerak. Artinya kayaknya mungkin seperti itu. Nanti kalau ada kelanjutan koordinasi antara Kemenak dengan Dinas, kita nanti bisa untuk lebih jauh lagi. Jadi merekrutnya itu lebih mudah. Jadi tidak sia-sia kemarin kita sudah mengumpulkan, tindak lanjutnya masih belum. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang sama dengan yang disampaikan oleh Bu Ayu, kami tentang masuknya emis itu masih ada kesulitan. Kalau kita menghadap di dinas bilangnya itu urusannya emis itu urusannya Kemenak, seperti itu. Jadi kita diimbal-imbal gitu. Gitu, Ibu. Jadi masih belum ada titik temunya. Kalau seperti itu yang lain atau yang sudah linier ini, Bu, untuk PAI-nya ini nanti tidak bisa tidak aktif lagi di Kemenak, ya kasihan ini ya, untuk tidak bisa terrekrut PPG dan sebagainya. Ini mohon nanti bisa ditindaklanjuti untuk masalah emisnya ini. Mungkin hanya itu, Ibu. Kedap, Bunda. Nyun sewu. Untuk masuk emis memang itu ranahnya di Kemenak. Apakah beliau sudah masuk di Dapodik? Sudah, Ibu. Sudah, cuman tidak bisa masuk emis. Iya. Itu yang linier PAI itu, Bu. Kesulitan di situnya. Oh, ngaten. Itu masuk Dapodik sudah tahun lama apa tahun sekarang? Sudah lama, Ibu. Sudah lama. Ya, tadi yang diceritakan Bunda Ayu mungkin yang terbaru ya, tahun ini nggih. Ngaten. Nggih, baik. Sudah kami catat. Monggo, matur nuwun. Nggih, kita menuju ke Sidoarjo, ada Bunda Fikriyah. Silakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan itu untuk di wilayah Sidoarjo, seperti wilayah Gresik juga, Ibu, terkait dengan emis. Untuk emis itu
kita tidak bisa membuat akun baru bagi GPAI yang terekrut di FKG. Kan sekarang kan kita ke kecamatan-kecamatan. Apakah kita kalau ikut GPAI punya akun, Bunda? Ya punya, emis dan siaga. Akan tetapi sampai saat ini GPAI yang baru itu belum memiliki akun emis. Kemudian di sini itu kan syaratnya bisa memiliki akun emis itu kan aktif di Dapodik dengan menunjukkan info GTK, Bunda. Kemudian NUPTK sama NIK dan nama itu. Kita itu sudah, akan tetapi data tidak bisa ditarik ke emis. Kita sudah mengatakan ke operator kabupaten, ke kemana katanya memang tidak bisa, Bunda, untuk yang TK, tapi untuk SD, MTS itu bisa. Dengan syarat itu mereka sudah bisa mendapatkan akun emis. Akan tetapi bagi yang TK belum bisa mendapatkan akun emis yang baru sampai saat ini. Dan itu pun jawabannya selalu itu dari pusat, Bunda, enggak bisa. Jadi sampai saat ini bagi GPAI yang belum memiliki akun emis tidak bisa untuk ditarik datanya. Seperti itu, Bunda. Iya. Itu jenengan kapan terakhir koordinasi dengan kabupaten? Kemarin kebetulan saya juga bergabung di operator emis siaga Kabupaten Sidoarjo dari TK, SD, MTS gitu, udah gabung gitu. Jadi sedikit banyak saya tahu itu, Bunda. Oh baik, siap. Matur nuwun. Terima kasih, gitu aja. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ini ada tamu istimewa, bukan FKG, tapi IGTKI. Raise hand. Piye ngene iki, Masih duwe omah loro iku ya aja lali saiki omahe FKG. Aja guyu, Pak. Monggo, Pak Yati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, belum dirimen. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi begini, untuk emis yang saya ketahui dari operator Kemenak, memang akhir-akhir ini masih sulit untuk tambang anak-anak. Tapi menurut operator dari Kemenak kami, Kabupaten Jember, tidak ada persoalan. Karena yang dipakai untuk utamanya adalah guru PAI adalah siaga. Nah, sehingga teman-teman di Jember ini sama operator Kemenak, alhamdulillah tidak mendapatkan kecemasan, tapi mendapatkan pencerahan dan kebahagiaan teman-teman terakomodir di siaga. Dan untuk Dapodik, alhamdulillah sebenarnya tidak ada persoalan Dapodik itu, asalkan teman-teman S1, dan yang menjadi persoalan sebenarnya nama pendidikan agama Islam. Jadi, nah ternyata itu kalau GPAI, SK-nya ditulis guru pendidikan agama Islam, pembagian tugas mengajarnya seperti itu juga, itu malah tertolak kalau diupload di siaga. Ini pengalaman dari teman kami yang sudah sertifikasi ngupload SK-nya sama pembagian tugas mengajarnya, kalau tertulis sebagai guru pendidikan agama Islam itu malah tertolak. Yang tidak tertolak adalah guru pengembang pendidikan agama Islam. Nah, sebagaimana informasi yang pernah kami dapatkan, memang taman kanak-kanak bukan bidang studi. Jadi bukan bidang studi terpisah, tapi pengembangan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, mungkin itu nanti bisa dipertegas dan diperjelas lagi oleh Bu Kasubordinatos, koordinator. Saya mau bertanya itu sebenarnya kok berubah ini dari Ibu Kasih kok menjadi kepala subkoordinator ini saya. Nah, ya, Jadi begitu Bu mengenai nama guru pendidikan agama Islam. Dan untuk perekrutan sebenarnya terkait dengan anggota, alhamdulillah kalau di Kabupaten Jember bisa terlaksana dengan baik, dan hari ini sudah terjadi koordinasi antara pengawas PAI se-Kabupaten Jember, diperkenalkan dengan seluruh ketua IGTKI kecamatan untuk memfasilitasi membentuk FKG PAI di tingkat kecamatan masing-masing. Hari ini baru selesai Bu, kebetulan ini pakai kaos IGTKI, ya dalam rangka menetralisir semua persoalan yang ada di wilayah kami Kabupaten Jember. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan FKG PAI
untuk di Jember ini alhamdulillah sudah ada 363 yang istilahnya menyatakan resmi, baik itu guru PAI murni maupun guru pengembang PAI. Dan kita sudah membedakan, Kemenag juga sudah membedakan. Kalau yang guru pengembang PAI, artinya penanggung jawab PAI di tingkat lembaga masing-masing, itu tidak diperkenankan masuk di siaga, karena khawatir ada double data. Tapi yang murni linier dan serumpun, sama kantor Kementerian Agama disarankan langsung menindaklanjuti ke siaga. Apa yang dibawa ke siaga? Hanya profil yang ada di Dapodik. Profil Dapodiknya dikeluarkan, dibawa ke kantor Kementerian Agama, insya Allah sudah bisa masuk di siaganya. Itu sudah cukup bagi guru PAI yang ada di TK. Yang pertama, mungkin mendapatkan hak-haknya, mendapatkan insentif, atau hak-haknya untuk bisa berkesempatan mengikuti pretest untuk sertifikasi. Yang poin utamanya adalah di siaga, karena kalau di emis memang akhir-akhir ini menurut operator memang masih kesulitan untuk taman kanak-kanak, sehingga itu mungkin bisa dibawa informasinya ke tingkat nasional. Oleh karena itu, Ibu Kasub Koordinator yang kami hormati, persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu kembali lagi juga kepada koordinasi, komunikasi, dan sinergi dengan teman-teman IGTKI khususnya di masing-masing kabupaten kota. Makanya kami mengusulkan ada rapat koordinasi, sinkronisasi, rapat bersama antara IGTKI dan FKG PAI di tingkat Provinsi Jawa Timur. Bahkan kalau perlu sebenarnya baik itu Dinas Pendidikan juga bisa hadir untuk bersama-sama dalam rapat koordinasi itu. Sehingga satu kali kegiatan semua persoalan kabupaten kota bisa istilahnya mendapatkan kesamaan informasi nantinya. Jadi pulang dari Surabaya, dari Jawa Timur, semua persoalan sudah bisa dibawa ke masing-masing kabupaten kota masing-masing dan menemukan solusinya melalui rapat koordinasi itu. Itu Bu, dari Kabupaten Jember, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya terkait ketegasan mengenai guru pengembang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apakah seperti itu atau memang murni seperti guru PAI yang ada di SD. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, Picim, jangan pergi dulu Pak Yati. Kalau penjenengan menyampaikan tadi untuk masuk Dapodik, untuk masuk siaga, tidak perlu lewat emis. Kesimpulannya kan begitu. Itu informasi dari operator Kemenag. Emis dulu Bunda, baru bisa masuk siaga. Nggih, betul Sidoarjo. Sebentar, ini Jember. Makanya saya tanya dulu. Jember kok ngono? Iki ilmu tekan ndi iki lho aku takon. Mulai dari dulu itu seperti itu, Bu. Jadi dari Dapodik, profilnya diambil, dibawa ke kantor Kemenag untuk membuatkan akun di siaganya. Nah, setelah di siaganya masuk, nah sementara emis itu diabaikan terlebih dahulu karena masih terjadi persoalan-persoalan. Oke. Maka dari itu guru PAI-nya ya lego gitu loh, Bu. Bentar. Karena akun siaganya punya. Sebentar. Ini konfirmasi terakhir penjenengan dengan Kemenag kapan? Mungkin sekarang juga ikut itu dari operator Kemenag, Bu. Sejak dalam satu minggu ini kita koordinasi terus. Oke, betul. Ada hadir di sini? Tadi kelihatannya hadir Pak Irfan, mungkin tadi. Oh, begitu. Jadi ini karena kelihatannya berbeda. Sejauh yang saya tahu, prosesnya untuk membuat akun siaga harus punya emis. Sedangkan data di emis baru bisa muncul apabila ngisi Dapodik, karena emis itu hanya menarik data dari Dapodik. Makanya tadi Sidoarjo menyampaikan tidak bisa, ya, tidak bisa karena masuk Dapodik saja harus linier, itu persoalannya. Nah, kalau di Jember ternyata tanpa ada linier, tanpa ada penarikan data dari emis langsung dibuatkan akun. Nah, ini berarti ada persoalan baru. Nanti saya konfirmasi, nggih. Nggih, Bu. Bisa ke Pak Irfan, Bu. Mohon izin, barangkali boleh ditelepon langsung Pak Irfannya.
saya teleponkan dari sini, nanti dilihat di Zoom. Oh, saya begitu. kenal, operatornya kenal saya. Oh, boleh. Iya. Jenengan telepon dulu, tapi jangan dimasukkan dulu. Saya tak lanjut dulu ke Bu Sri Rahayu. Kalau perlu beliau suruh masuk ke Zoom. Siap. Kasih alamatnya itu, linknya. Siap. Matur nuwun. Kita lanjut sekarang ke Bunda Sri Rahayu, Bunda Sumenep yang punya bapak kepala dan kepalanya dari bapakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Iya, sejak Pak Juhedi di Sumenep, saya belum pernah ketemu Pak Juhedi. Kalau mau ketemu masih ke Pak Pais, ke Pak Kasih dulu. Jadinya nanti ketemunya di Kanwil ini. Begini Bunda, sama ya, lagu lama lah gitu. Intinya memang masalahnya di perekrutan. Saya tidak akan menceritakan itu. Saya juga akan menceritakan tentang seperti yang disampaikan Pak Yadi. Di Sumenep juga seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah kualifikasinya S1 PAI, kemudian teman-teman itu daftar ke kita ya melalui FKG, kemudian kita sampaikan ke operator, kemudian teman-teman mendapatkan akun siaga. Jadi teman-teman daftar, kemudian dapat akun siaga, emis menunggu sinkron dari di Dapodik gitu kan ya. Jadi sama seperti Jember tadi, kita abaikan emis nanti sambil berjalan sinkronnya dengan Dapodik gitu. Dan ini minggu ini ya, karena sekarang sedang update siaga ya Bunda ya, update siaga dan emis, karena teman-teman yang non sertifikasi kan wajib sinkron update siaga juga. Sementara emisnya belum, sudah santai, yang penting siaganya diupdate dulu. Setiap kita ada waktunya update siaga, kita update siaga. Gitu Bunda. Jadi Sumenep sama dengan Jember, berarti guru PAI itu sudah punya akun siaga tetapi belum sinkron di emis. Gitu. Kemudian ada yang juga terpanggil kemarin itu terpanggil pretest di PPG melalui SIM PKB. SIM PKB, kalau di SIM PKB itu sudah ada pilihan guru PAI untuk TK. Cuman di di Dapodik yang belum ada pilihan untuk guru PAI gitu ya Bunda. Tapi teman-teman di sini sementara ini saya mensiasati teman-teman itu untuk menambah di tambahan di pilihan ketika di rombel itu masuk di pembelajaran, di situ ada pilihan tambahan ya, pembelajaran tambahan. Jadi saya masukkan di situ teman-teman itu. Juga masih ini mau dicek lagi, sementara kemarin sempat komunikasi dengan operator Kemenak. Oke Bu Yayu, teman-teman yang non sertifikasi yang belum ada emisnya di data gitu ya. Gitu Bun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sudah itu yang pertama tentang perekrutan, kemudian yang kedua tentang Dapodik dan emis itu. Yang ketiga untuk dana, kemarin kan memang sudah jelas pendanaan tidak ada ya Bunda ya, tetapi di Sumenep tetap mengadakan ya bukan iuran lah namanya, karena kemarin awalnya memang iuran, tapi saya sekarang karena kemarin sudah tidak ada di ADART, tidak ada iuran, jadi oke, sumbangan sukarela. Jadi untuk sertifikasi dan non sertifikasi teman-teman di FKG itu ada sumbangan sukarela tiap bulannya gitu ya Bun. Nah itu yang ketiga, ini adalah persoalan kami yang sudah kita perjuangkan sejak tahun 2017 kalau tidak salah Bunda. Seluruh teman-teman yang sudah sertifikasi akan mengajukan kesetaraan impasing itu mengalami kesulitan. Dulu awalnya kita bahkan ditolak mentah-mentah karena mereka dinas menyampaikan ini bukan ranah saya, ini ke Kemenak karena sertifikasinya ke Kemenak.
Tetapi ketika diruntut dari atas, lembaga kita bukan di bawah naungan Kemenak. Kemenak intinya cuma ngopeni gitu kan ya Bun ya. Nah, akhirnya setelah berkembang kemarin itu 2014 sepertinya saya berjuang itu Bunda. 2017 kami mengulang kembali, kita duduk kembali bersama, ternyata bisa diterima dengan pejabat yang lama, gitu ya Bun. Diterima 11 orang, diberi rekom dari Dinas Pendidikan, bahkan Dinas Pendidikan yang mengajukan sendiri untuk pengajuan in-passing. Tapi alhamdulillah sampai sekarang jawabannya ketika kita tanyakan jawabannya selalu sabar, sabar, dan sabar. Nah, sampai kapan gitu akan sabar? Nah, kemudian kemarin sempat bertemu dengan teman-teman di FKG nasional kemarin pas instruktur itu Bun. Kemarin ada dikasih jalan terang. Ayo Bun, saya antar langsung ke dinas. Oke, kalau begitu saya sampaikan dulu ke anggota saya, kalau jenengan mau ngantarkan saya langsung gitu. Kemarin akhirnya ada pilihan seperti itu, tapi sampai sekarang belum ada titik temu dengan teman-teman yang mau mengajukan. Jadi teman-teman itu ada kemarin yang 3 orang mengajukan melalui dinas, tetapi dapodiknya guru kelas. Gitu Bun, pengajuannya SK-nya guru kelas, kemudian turun SK in-passing-nya, tetapi tidak terbayar karena SK-nya guru kelas. Gitu. Jadi intinya di Sumeneb ini masalahnya adalah in-passing, kemudian kalau untuk siaga dan itu seperti Jember sudah ada Bun. Seperti itu Bun. Jadi saya dan teman-teman sampai rasanya ini harus kemana? Setelah perubahan, ini kan ada perubahan pejabat selama 1 tahun, di Sumeneb ada perubahan kepala dinas itu dalam 1 tahun 3 kali. Jadi pertama saya komunikasi dengan kepala dinas yang lama, oke, selesai diantarkan. Kemudian ada perubahan lagi, saya datang lagi. Ternyata dia hanya mungkin tidak sampai 1 tahun karena memang sudah mendekati purna. Tapi beliau juga mengusahakan, tetapi juga tidak ada hasilnya karena sudah berganti lagi. Nah ini mulai Januari kemarin sudah berganti dan saya masih belum ada kesempatan untuk bertemu karena memang jadwalnya penuh Bunda. Pejabat baru kan yang mau bertemu banyak sekali. Jadinya saya harus menunggu daftar antri. Gitu Bunda mungkin itu. Jadi enggak tahu di mana titik merahnya ini. Setiap ada perubahan, berubah lagi Bunda. Jadi berubah lagi, perubahan pejabat berubah lagi. Terus seperti itu. Katanya orang Matu udah mare tak mare Bunda. Gitu Bunda, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mare tak mare. Terima kasih. Ini informasi yang cukup bisa menjadi bahan karena kembali lagi terkait dengan in-passing itu memang juga masih ranah kebijakan di pusat. Terkait SIM PKB, ya ini sedikit saja kami sampaikan. Ada beberapa teman kemarin menanyakan ke saya dapat panggilan dari Dinas Pendidikan untuk ikut PPG. Tapi ketika saya datang ke Dinas Pendidikan, ditunjukkan ijazahnya ternyata ditolak. Karena memang tidak linier. Nah, kalau yang penjenengan ceritakan, Bunda Rahayu, apakah itu ijazahnya linier, bukan PAI? PAI, Bunda. Nah, kalau PAI, nanti persoalannya begini, ketika mereka PPG bukan di perguruan tinggi keagamaan, maka sertifikasi di Kemenak juga ditolak. Siap-siap, Bunda. Jadi juga percuma ketika beliau lulus di sana, ternyata itu nanti karena dia PAI, ya kalau mengajukan sertifikasi ke Kemenak, otomatis akan tertolak karena yang melakukan diklat bukan perguruan tinggi agama. Itu barangkali informasi yang perlu disampaikan. Kalau memang tidak bisa, jangan memaksa, kasihan itu bisa untuk kuota teman-teman yang lain. Kecuali beliau punya 2 ijazah. Kalau beliau punya 2 ijazah, monggo menggunakan ijazah yang linier supaya bisa terbayar di Kementerian Pendidikan. Baik, kita lanjut ya ke Malang. Ini peserta terakhir yang raise hand, dan setelah ini kita akan menuju kepada acara yang kedua, yaitu penyampaian program.
saya berharap ini nanti dari provinsi, pengurus provinsi sudah siap, tapi Pak Yusuf kok belum gabung sampai dengan sekarang. Sebentar sebelum Pak Miftah, Bunda Miftah, sebentar, Bunda Sri Wahyuni, apakah ada info yang mewakili Sinten nanti yang menyampaikan programnya provinsi? Halo? Ya. Nanti siapa yang menyampaikan? Saya. Oke, terima kasih kalau begitu. Setelah Bunda Miftah, baik. Monggo, Bunda Miftah, disilahkan. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk masalah di Kabupaten Malang sama semua dengan masalahnya bunda-bunda semua tadi. Cuman ini yang terjadi untuk di Dapodik seperti yang disampaikan tadi teman-teman, katanya ada yang Dapodik untuk penambahan PTK baru harus linier PAUD. Itu di Kabupaten Malang tidak Bunda. Jadi yang penting S1 itu bisa masuk di Dapodiknya TK seperti itu. Itu untuk yang ijazah. Nah, kalau untuk yang emis dan siaga, untuk tahun-tahun kemarin memang kita bisa memasukkan secara manual, tapi per 2020 kemarin itu hanya ada 2 orang GPAI yang bisa ditarik dari Dapodik ke emis. Selain itu tidak ada yang bisa, karena padahal itu sudah kebetulan saya sendiri adalah operator Dapodik, jadi saya tahu itu sudah saya rubah seperti yang punya 2 orang teman tadi, tapi yang lain masih belum bisa ditarik di emis. Nah, untuk tahun 2021 kemarin ini ada 2 GPAI yang bisa ditarik di emis, itu karena mereka sambil mengajar di SD dan SMP. Jadi sebagai GPAI dia itu ngajar di 2 layanan, jadi di TK dia juga ngajar PAI murni ini, tapi di TK juga ngajar PAI, di SMP dia juga ngajar PAI, jadi dia masuk di 2 Dapodik, tapi untuk induknya dia di TK, Dapodik TK. Nah, ternyata yang terdeteksi di emis itu yang kebaca adalah yang di lembaga SD dan SMP-nya. Tapi itu tidak masalah, akhirnya sama Korpais itu sudah ditarik 2 orang ini, dan dia di emisnya sudah mutasi sekarang masuk di induknya di TK seperti itu. Nah, untuk masalah yang lain saya kira sama dengan bunda-bunda yang lain. Terima kasih Bunda. Matur nuwun. Kalau ini mungkin berbeda ya persoalannya, karena beliau kebetulan memang Dapodiknya tidak hanya TK kan berarti? Hanya TK? Dia masuk di 2 Dapodik, Bunda. Nah, itu tadi. Jadi selain TK beliau ada di Dapodik SD-nya apa SMP? SMP. Ya, otomatis ketika ditarik ke emis muncullah dia yang guru agama SMP. Yang terbaca yang SMP. Malah kemarin itu sama operator yang di PAIS itu dikasih solusi gimana nanti kalau Bumi di titip aja dulu di Dapodiknya SD atau SMP, nanti kalau sudah bisa kita tarik kita nanti dimutasi. Ya masalahnya yang dititipi itu mau apa tidak, saya gitu kan, karena juga ya sulit kan kalau bukan satu yayasan gitu mau dititipi nama guru gitu kan, ya tidak mungkin Bunda. Jam mengajarnya lebih banyak di TK berarti? Yang di SD, SMP tadi hanya sebagai guru PAI juga. Tapi jamnya kecil. Saya kurang tahu kalau itu. Cuman memang dia itu untuk induknya TK. Baik. Baik, terima kasih informasinya. Ini juga ada informasi yang berbeda. Jadi sesungguhnya besok ketika kami akan rapat di pusat, itu juga kami diminta untuk membawa data tentang teman-teman yang sudah lulus pretest tapi belum PPG, yang sudah PPG yang kemarin lulus nggak lulus, kemudian nanti kan mau diajukan untuk sertifikasinya. Untuk yang data di siaga yang memang belum tercover dengan belum
lulus pretest, belum otomatis belum yang lain-lain itu juga diminta datanya. Itu yang memang akan dibawa besok. Jadi persoalan kemudian bagi yang belum sama sekali bisa masuk siaga, memang itu tadi kelihatannya beragam, sehingga memang perlu ada koordinasi dari beberapa unsur. Sebentar, Bu Sri Wahyuni, Pak Eko, halo Pak Eko. Bagaimana dengan Pak Irfan? 10 menit lagi, masih nyari parkiran di jalan nanti, Bu. Oh, iki nang ngarep omahku parkirannya wong-wong. Oke, baik, nggih sampun. Nggih, nanti dikabari ya kalau sudah masuk. Nggih, Bu. Nggih. Bapak Ibu, terima kasih banyak masukan-masukan dari penjenengan. Ini nanti akan kami inventarisir dan ini merupakan bahan yang sangat berharga untuk kami bawa dalam rapat besok dengan Dirjen Pendis di pusat. Marilah kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu penyampaian program yang diawali dengan penyampaian program dari pengurus FKG Provinsi yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Wakil Ketua FKG yaitu Bunda Sri Wahyuni Widyono. Disilahkan. Terima kasih Bunda Subkoordinator PAI Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf dari Bapak Ketua masih belum sehat sehingga beliau tidak bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini. Dan saya akan membacakan program kerja FKG PAI Provinsi Jawa Timur tahun 2022 untuk kegiatan sesuai jadwalnya nanti masih disiapkan oleh teman-teman sesuai dengan bidang masing-masing karena kemarin baru dibicarakan, sehingga hari ini saya sampaikan kegiatan dan program dan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah bidang perencanaan dan pelaksanaan program. Programnya adalah perencanaan dan penjadwalan sosialisasi FKG PAI TK Kabupaten Kota. Karena memang belum semua kabupaten kota itu FKG-nya sudah, bahkan ada yang mungkin belum terbentuk atau hanya di atas kertas. Maka perlu lagi untuk penjadwalan dan sosialisasi. Kegiatannya adalah pembinaan administrasi FKG standarisasi KAPKO. Jadi nanti kami akan mengadakan pembinaan administrasi yang distandarisasi tingkat Provinsi Jawa Timur. Itu kita programkan di tahun 2022. Semoga nanti bidang ini sudah bisa memberikan waktu yang tepat sehingga nanti bisa di-share di program di WA masing-masing ketua KAPKO. Kemudian yang kedua adalah pendalaman dan pengayaan materi pembelajaran melalui literasi yang terkait dengan PAI. Ini sosialisasi pengembangan kurikulum PAI. Mungkin ini nanti akan disesuaikan dengan perkembangan saat ini, yaitu kurikulum prototipe. Ini kita programkan di tahun 2022. Kemudian pendokumentasian dan pelaporan program, ini pertemuan rutin pengurus wilayah 1 bulan sekali. Kemudian pertemuan rutin dengan pengurus daerah itu triwulan sekali, semoga bisa terlaksana. Kemudian penyelenggaraan pentas PAI ini adalah bersinergi dengan program bidang, yaitu 2 tahun sekali. Kemudian pembuatan kartu tanda anggota ini sudah mulai berproses, semoga nanti segera diluncurkan melalui ketua-ketua KAPKO, dengan sasarannya tentunya guru pendidikan agama Islam seluruh Provinsi Jawa Timur, baik itu guru pengembang maupun guru khusus PAI. Kemudian bidang karir dan profesi, yaitu menyeragamkan format surat-surat yang masuk, kode surat dan lain-lain. Ini insya Allah
sebenarnya kita programkan Februari, tapi sekarang sudah Februari hampir selesai ya. Mudah-mudahan nanti ada revisi ini. Kemudian pendataan anggota yang tadi baik yang murni maupun pengembang itu di bulan Maret. Ini ada Pak Ikhwan, semoga sudah terdata ya Pak Ikhwan ya. Bulan Maret Pak, halo Pak Ikhwan Malang. Kemudian penyeragaman atribut FKG. Nah, ini yang berupa KTA, kemudian buku pengembangan, ini masih dalam revisi sesuai dengan kurikulum baru. Kemudian seragam dan lain-lain, PIN, ini semua sudah ada, tinggal nanti koordinasi dengan ketua-ketua Kapko. Kemudian mengoptimalkan tugas masing-masing bagian dari organisasi. Ini kita programkan di bulan awal Januari ini. Semoga bisa terlaksana sampai dengan bulan Juni. Kemudian program selanjutnya adalah pengadaan, yaitu untuk menambah kas karena memang kita tidak ada iuran, yaitu pembuatan buku semester. Ini dijadwalkan semester 1 dan semester 2. Kalau sekarang ini sudah masuk semester 2 ya. Kemudian buku Amalia Ramadan yang sudah berada di depan mata kita, insya Allah bulan April. Kemudian pembuatan buku pengembangan kurikulum PAI, tentunya ini mengikuti apa yang menjadi regulasi yang terbaru. Semoga teman-teman kabupaten kota, ketua FKG PAI-nya merespon dalam hal ini karena pengadaan ini adalah salah satu dan yang paling menjadi ujung tombak kita dalam mencari kas atau dana kas untuk organisasi. Hanya satu-satunya ini karena memang kita tidak punya iuran ya. Jadi mohon dukungannya. Kemudian pendampingan dan sosialisasi emis dan siaga. Ini sudah tadi dibahas. Semoga bisa terlaksana sampai dengan bulan Desember. Kemudian menjalin kerjasama dengan organisasi profesi lainnya. Nah ini Pak Yadi ini tugasnya untuk bersinergi 4 bulan sekali. Semoga 4 bulan yang nanti bulan April bisa terselenggara dengan mengadakan halal bihalal Pak Yadi. Maret. Oh Maret mau diadakan, alhamdulillah. Kemudian menjalin hubungan dengan masyarakat dari majelis taklim maupun ormas-ormas Islam dalam rangka kegiatan PHBI dan PHBS. Kemudian mensosialisasikan buku saku, dalam hal ini adalah ART-nya. Kemarin sudah ada ART, tapi yang ART-nya berupa buku saku, ini masih menunggu dari pusat. Kemudian memberikan layanan informasi tentang FKG, ini sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota. Barangkali teman-teman membutuhkan kami untuk hadir, kami akan berbagi tugas, insya Allah kami akan hadir. Kemudian membuat website media sosial tentang FKG PAI. Ini semoga bisa segera terwujud. Yang terakhir adalah bidang keuangan dan kesejahteraan, yaitu programnya adalah peningkatan kompetensi guru PAI dan guru pengembang PAI, yaitu programnya PKB. Semester 1 tentunya tahun depan ya. Karena kalau Juli 2022 berarti tahun ajaran baru besok. Kemudian pembentukan bidang usaha, yaitu kerjasama dengan organisasi mitra, termasuk buku-buku pengadaan tadi. Itu adalah program dari FKG Provinsi Jawa Timur. Kemudian program rekomendasi yang sudah kita susun, yang pertama adalah Kanwil Provinsi Jawa Timur melalui bidang PAIS dapat mengakomodir
dan mendata guru pengembang PAI yang kenyataannya di daerah pelaksana pembelajaran PAI TK lebih banyak dilakukan oleh teman-teman pengembang PAI yang berstatus sebagai guru kelas. Ini yang terjadi real di lapangan. Untuk diberikan pembinaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi sebagai guru PAI. Yang kedua, Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Timur mengusulkan kepada Kemenak RI untuk membuat regulasi atau kebijakan keberadaan guru PAITK yang selama ini status guru PAITK masih dianggap tidak dibutuhkan. Merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan pasal 5 pada pasal 5, kemudian PP 55 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan sangat diperlukan di TK. Yang ketiga, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengusulkan kepada Kemenak RI adanya tambahan kuota PPG bagi guru PAITK yang sudah lulus pretest PPG. Yang keempat, Kanwil Provinsi Jawa Timur memfasilitasi pengajuan impasing bagi guru PAITK yang telah tersertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan GPAITK. Yang kelima, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengusulkan peningkatan kesejahteraan GPAITK dan guru pengembang PAITK yang belum tersertifikasi untuk mendapatkan insentif. Yang keenam, Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Timur memfasilitasi dan mengupayakan sinkronisasi data Dapodik dan data EMIS bagi guru GPAITK yang kenyataannya di Dapodik tidak ada pilihan mata pelajaran PAI. Bagi GPAITK yang berakibat tidak sinkron data Dapodik dengan EMIS. Itu merupakan program rekomendasi dari FKG Provinsi Jawa Timur yang diusulkan kepada Kementerian Agama PAIS Provinsi Jawa Timur. Begitu, itu adalah program-program dari FKG Provinsi Jawa Timur yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam kita melaksanakan kegiatan dan beraktivitas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih matur nuwun. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, tadi sudah di-share oleh Pak Eko daftar hadir untuk acara pada hari ini. Monggo teman-teman dari FKG supaya mengisi daftar hadir, dan di sana ada sedikit pertanyaan terkait dengan kami mohon untuk masukan penjenengan tentang program peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Itu silahkan ditulis di sana. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, ini agenda yang terakhir, yaitu penyampaian program dari bidang, yaitu terkait dengan peningkatan kompetensi tadi. Jadi sebagaimana tahun-tahun kemarin, memang anggaran untuk bidang PAIS ini memang sangat minimalis. Dan minimalisnya tersebut adalah, ya mau bagaimana lagi, karena terkait dengan COVID, sebetulnya dengan anggaran yang ada kita sudah terpotong dengan COVID. Kemudian yang tersisa ada itu pun kalau di Pendis kita berbagi dengan madrasah dan pontren. Otomatis untuk PAIS memang alokasinya sangat kecil. Dengan alokasi kecil itu kemudian yang diprioritaskan adalah program-program pusat yang linear dengan pusat. Sehingga program yang kemudian tidak ada di pusat tetapi ini harus menjadi tugas kami terkait dengan pembinaan kepada pembelajaran PAI, maka kami mau tidak mau harus menyusun program walaupun berbasis TUSI saja, tidak berbasis anggaran. Oleh karena itu, sebagian besar nanti mungkin program yang saya selenggarakan terkait dengan teman-teman FKG memang hanya melalui Zoom. Itu.
Apa saja programnya? Program yang pertama yang ingin kami selenggarakan adalah terkait dengan PKB, peningkatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang itu merupakan kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin penjenengan masih dilatih terkait dengan RPP, maka ke depan kita akan melanjutkan dengan bagaimana mengevaluasinya. Ini akan kita adakan. Kemudian kemarin saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Yadi ketika rapat internal, ingin mengadakan semacam sosialisasi terkait dengan kurikulum baru, kurikulum prototipe ya, yang saya sendiri juga belum paham, dan memang dari pusat, dari Kementerian Agama terkait dengan kurikulum nilai agama dan moral, pendidikan agama memang juga belum dibahas sama sekali. Tapi dan itu masih juga akan kami bawa besok ke rapat. Mudah-mudahan nanti kalau itu ada kabar bagaimana kami juga ingin mensosialisasikan terkait kurikulum baru tersebut kepada teman-teman. Selanjutnya, untuk peningkatan kompetensi dari sisi lain supaya guru-guru bisa mengembangkan potensinya, juga bisa dipakai untuk media pembelajaran, kami akan menyelenggarakan BIMTEK Cergam Ceris. Jadi ini BIMTEK ini sama dengan tahun kemarin yang sudah kami adakan. Sebentar. Nyawone entek tiba ya. Ya, BIMTEK ini sama dengan yang kemarin, bagaimana nanti peserta untuk belajar membuat buku cerita bergambar yang bernafaskan keagamaan. Dan untuk BIMTEK kali ini kami tidak hanya mengundang teman-teman Jawa Timur, tapi juga kami buka kesempatan untuk teman-teman se-Indonesia. Rencananya ini kita adakan pada akhir bulan ini, akhir Maret, dan mungkin sampai dengan awal April mungkin. Ini selanjutnya terkait dengan media pembelajaran ICT, itu sesungguhnya kami juga ingin menyelenggarakan. Ini sebetulnya adalah diseminasi dari kegiatan yang tahun kemarin teman-teman kita diklatkan, kita ikutan pelatihan di Jakarta. Namun kemarin memang informasi dari yang ikut di Jakarta, kalau diadakan secara daring kesulitan. Artinya tidak maksimal latihan ICT melalui online. Tapi coba nanti akan kami komunikasikan lagi dengan segala kelemahannya. Kalau memang masih itu memungkinkan dan bisa dimanfaatkan, bisa kemudian menjadi outputnya teman-teman, maka itu juga akan kami adakan. Kemudian terkait dengan kegiatan Ramadan besok, ini kami di Kanwil ada sosialisasi bagaimana menyelenggarakan kegiatan Ramadan di jenjang taman kanak-kanak. Ini panduannya sedang dalam proses review dan nanti akan segera kami sosialisasikan melalui Kementerian Agama. Kami berharap kegiatan Pondok Ramadan memang di semua jenjang pendidikan termasuk TK itu diselenggarakan. Dan ini merupakan hal yang sesungguhnya sinkron dengan yang sudah direncanakan oleh teman-teman provinsi, dengan teman-teman provinsi akan membuat buku kegiatan Ramadan. Jadi juknisnya kami yang menyusun, kalau sarananya antara lain bisa digunakan yang punyanya pengurus provinsi, maka nanti insya Allah kegiatan Ramadannya putra-putri kita akan semakin terarah dan jelas terukur. Ini. Kemudian yang lain terkait dengan implementasi pembelajaran PAI, ini sesungguhnya dari 38 Kapko memang belum semuanya, ya belum semuanya menyelenggarakan, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan walaupun tidak menyelenggarakan, penjenengan sebagai ketua FKG paling tidak di tempat penjenengan sudah penjenengan implementasikan. Nanti akan kami lakukan monitoring, ya terkait dengan implementasi
pengembangan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada program baru dari bidang yaitu tentang religious culture. Jadi kami akan mengadakan pemilihan penghargaan kepada lembaga yang mempunyai ciri-ciri dengan indikator sebagaimana nanti yang ada juknisnya, bagaimana juknis menjadi sekolah religi atau mempunyai syarat-syarat sebagai religious culture tadi. Itu nanti ada panduannya dan itu nanti akan kami bagikan ke kantor Kemenak tentunya. Kami berharap minimal dari teman-teman pengurus, ya, teman-teman pengurus FKG itu bisa mengimplementasikan dulu itu minimal, karena nanti akan kemudian dinilai, kemudian akan dipilih mana dari jenjang TK yang bisa mewakili Jawa Timur sebagai percontohan lembaga yang bisa disebut memiliki religious culture. Nih, selanjutnya terkait dengan organisasi. Kami buka-buka file kami terkait SK penjenengan. Kemarin di akhir 2020, se-Jawa Timur memang sudah memiliki SK pengurus FKG dengan beragam masa tugas, dengan beragam waktu penugasan, dan itu memang sesuai dengan situasi kondisi penjenengan, tidak ada masalah. Namun ketika kami cek, ada beberapa kabupaten kota yang periodenya sudah berakhir. Nah, ketika penjenengan memang SK-nya periodenya sudah berakhir, monggo segera berkomunikasi dengan Kemenak. Komunikasi dengan Kemenak untuk memperbarui SK-nya. Penjenengan masih bisa menjadi pengurus maksimal 2 kali kalau sebagai ketua. Tapi kalau jadi pengurus tidak ketua, setelah jadi ketua menjadi wakil, itu juga masih bisa. Karena 2 kali tadi mengikuti ADART-nya. Itu. Terkait dengan program yang tadi disampaikan oleh wakil ketua provinsi, ya, monggo nanti kalau bisa tertulis dibagikan kepada teman-teman kabupaten kota secara formal, mungkin diberi surat pengantar, supaya itu bisa menjadi panduan teman-teman Kapko untuk mengadopsi, kemudian diadaptasi di tempatnya masing-masing, karena tentu di kabupaten kota masing-masing mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda. Paling tidak penjenengan mengambil dari yang sudah dibuat oleh provinsi, juga yang saya jelaskan tadi, itu dijadikan program penjenengan, sehingga ketika program itu terlaksana, penjenengan termasuk melaksanakan program tersebut. Kalau di luar itu penjenengan punya inovasi, saya punya program lain pun, saya mengadakan lomba dalam rangka Isra Mi'raj seperti tadi yang diselenggarakan oleh Kota Surabaya. Monggo. Ini adalah sebuah inovasi yang bagus yang tentunya semuanya kita tujukan supaya pembelajaran PAI di Taman Kanak-kanak semakin dikenal, semakin baik terlaksana untuk putra-putri kita. Tentang berbagai masukan tadi, termasuk tentang perlunya sinergi dengan Dinas Pendidikan, kami sudah memulainya dan sudah berkoordinasi. Pada tahun kemarin kami sudah duduk bersama untuk menyelenggarakan rapat, namun salah satu hambatannya adalah sing diundang rapat A, terus sekarang pejabatnya ganti B. Nah ini juga sebuah persoalan, memang harus telaten. Kayak Bunda Sri Rahayu ganti pejabatnya dipuarani maneh, ganti pejabatnya disosialisasi maneh, pantang menyerah. Nah ini seperti Bunda Sri Rahayu juga, Bunda Sri Wahyudi juga begitu. Pokoknya kepolone anyar diparani maneh. Termasuk ketika Kasih Pais, jadi saat ini Kasih Pais se-Jawa Timur lebih dari separuh sudah ganti personil. Nah itu artinya akan lebih baik kalau penjenengan melakukan silaturahmi kepada para kasih, bukan para kasih ya, penjenengan punya kasih satu, di Kasih Pais atau Pakis di kabupaten kota penjenengan masing-masing.
Untuk apa silaturahmi? Tentu untuk saling berkoordinasi, berkomunikasi terkait program-program penyenengan dan mohon dukungan beliau karena di kabupaten kota penyenengan itu adalah binaan beliau. Termasuk nanti yang tadi diusulkan soal pengawas, ya, pengawas supaya ada kerjasama itu juga sedang kami upayakan. Sedang kami sampaikan, kami di provinsi ini kan ranahnya ranah kebijakan saja. Tetapi yang menindaklanjuti, yang langsung melaksanakan itu adalah penjenengan dan teman-teman. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap program-program provinsi yang dilaksanakan itu kemudian juga penjenengan support dengan mungkin mensosialisasikan, maksud saya begini, seperti Ceris yang akan kami adakan. Tahun kemarin ketika kami mengadakan Ceris, justru pesertanya sebagian besar malah bukan teman-teman FKG. Dari pengurus FKG yang ikut itu jumlahnya sangat minim. Kemudian kalau outputnya adalah membuat cergam, teman-teman yang sudah membuat cergam pun ternyata juga tidak banyak. Nah, untuk tahun ini kami sangat berharap penjenengan, ya, terutama yang pengurus bisa ikut serta untuk mengikuti BIMTEK yang kami selenggarakan karena ini sifatnya gratis. Kalau untuk Ceris nanti penjenengan akan dapat dua sertifikat, satu sertifikat sebagai peserta, satu sertifikat adalah ketika naskah penjenengan sudah mendapatkan ISBN, maka penjenengan akan dapat sertifikat bahwa bukunya telah ber-ISBN. Ini akan sangat bermanfaat ketika penjenengan yang sudah tersertifikasi, terutama yang sudah tersertifikasi, seperti kemarin Bunda Sri Rahayu ketika mau ikut lomba prestasi ternyata sudah membuat buku tapi nggak punya bukti. Nah, ini semacam ini. Jadi ini kami sangat berharap penjenengan nanti kalau ada anggota-anggota penjenengan terutama yang memang sudah menjadi guru PAI itu tolong supaya mereka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang. Bagaimana dengan yang pengembang? Tidak tertutup ya, untuk pengembang pintu terbuka seluas-luasnya. Karena kita di FKG ini kan intinya adalah bagaimana kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi informasi dalam rangka meningkatkan kompetensi guru TK. Kompetensi di bidang apa? Tentu sesuai tusi kami di bidang pendidikan agama Islam. Dan ini sesungguhnya kita ada dasar hukum yang kuat, tadi sudah disebut oleh Bu Wakil Ketua, dasar hukumnya kuat bahwa putra-putri kita ini berhak untuk mendapatkan pendidikan agama. Kalau memang tentang guru agama yang tadi dianggap masih abu-abu, memang kami selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat. Namun kalau kita melihat sisi hak anak-anak kita, maka kita walaupun bukan guru PAI, tetapi sebagai guru pengembang, ini kita perlu memberikan hak anak didik kita dengan memberikan pembelajaran PAI. Jika penjenengan sebagai pribadi misalnya merasa tidak cukup kompetensinya untuk menyampaikan materi itu, bisa penjenengan wakilkan kepada teman-teman dalam satuan pendidikan yang mempunyai kompetensi terbaik. Ini yang juga perlu penjenengan sampaikan ke satuan pendidikan yang ada di lingkungan penjenengan. Jadi walaupun teman-teman sebagai pengembang PAI, ya, setiap satuan pendidikan itu yang diwakilkan untuk ikut ke FKG itu minimal memang satu satuan pendidikan, minimal satu, harusnya seperti itu. Tapi kalau bisa dalam satu satuan pendidikan ada banyak yang ikut seperti yang sudah dilakukan di Jember, itu akan lebih bagus. Karena beliau-beliau adalah guru kelas. Kalau guru kelas otomatis setiap siswa di kelasnya memang punya hak yang sama. Tetapi jika tidak mungkin, minimal satu satuan pendidikan ada satu guru pengembang yang informasinya bisa selalu dikomunikasikan dengan teman-teman yang ada di forum FKG ini.
Dengan harapan mereka kemudian menyampaikan kepada teman-temannya yang ada dalam satuan pendidikan. Sehingga nanti secara keseluruhan pengembangan pembelajaran PAI juga bisa diikuti. Mereka sudah tahu di semua satuan pendidikan. Ini itu yang kami sampaikan. Ini tinggal 5 menit waktunya. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan, hanya 5 menit ya, mungkin 2 penanya saja. Kami persilahkan. Atau sudah cukup karena sudah azan? Sudah cukup, Bunda. Baik, sudah cukup. Kami ingatkan Bapak Ibu, monggo untuk mengisi daftar hadirnya, ya. Silahkan diisi, linknya ada di belum dikirim Bun linknya. Loh, di chat terus. Belum ada. Ada itu, saya lihat, saya baca. Oh, berarti saya yang enggak terkonek Bun, saya scroll enggak ada. Oh, ngaten, nggih. Sama saya juga enggak ada. Pak Eko di-share ulang, Pak Eko, nggih. Nggih, saya keempat kalinya nggih. Oh, keempat kalinya. Baik, Pak Eko kudu sabar ya. Ini kalau tidak online kita sudah nyanyi nih, berhubung online kok nyanyi suaranya gak bareng, malah gak enak neng kuping. Ngaten. Nggih, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya kalau memang ini sudah cukup, maka untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas masukan penjenengan semua terkait dengan tadi masukan-masukan permasalahan yang penjenengan hadapi, sudah kami identifikasi, terkait dengan program. Sekali lagi mohon bantuannya kepada pengurus provinsi. Program provinsi itu untuk dikirim tertulis ke Kapko supaya bisa diambil, kemudian dipilah, dan mungkin kemudian mana yang bisa diimplementasikan. Itu. Pak Ikhwan kok saya takut ya, saya scroll kok belum ada, link belum nampak. Pak Eko nge-share-nya mungkin khusus ya, ngirimi sapa ayo. Coba saya dari tadi, Bu. Dari tadi sudah 4 kali, Pak. Nah, itu dia. Pak Eko kelihatannya ngirimnya ke saya, bukan kepada everyone. Coba. Iya, Pak Eko. Sudah. Oh iya, cari ini. Kalau banyak yang bilang enggak ada, berarti ya memang enggak ada, Bun. Atau mungkin perangkat saya yang rusak, Bun. Jadi saya enggak menemukan. Betul. Berarti rusak semua, Bu, ini ya perangkatnya. Jamaah kalau gitu peazan nih pas. Mohon maaf, jangan. Nanti Pak Eko anu loh. Nah, ini baru nampak ini. Nah, itu baru muncul, nggih? Sudah untuk everyone di situ. Nah, Pak Eko soalnya ilingnya aku tok ae. Nggih, matur nuwun sangat. Ini karena sebentar lagi Zoom-nya juga akan dimatikan. Penjenengan untuk link daftar hadir mungkin bisa penjenengan copy, nggih. Untuk nanti mengisi, kalau Zoom sudah mati penjenengan nggak bisa buka soalnya. Ngaten. Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang penjenengan luangkan. Mudah-mudahan acara kita hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan pada akhirnya bermanfaat, utamanya untuk bagaimana kita melaksanakan pengembangan pembelajaran PAI di Taman Kanak-Kanak. Mudah-mudahan apa yang sudah penjenengan lakukan ini tercatat sebagai amal soleh. Amin. Untuk rapat kali ini saya cukupkan dari saya kembalikan kepada pembawa acara Pak Eko. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua peserta. Tadi saya nggak lihat chat room-nya, ternyata hanya untuk Bu Ida, ternyata bukan untuk everyone. Baru saya lihat, oh iya ternyata Bu Ida. Mohon maaf, mohon maaf. Nah, itu katanya 4 kali Pak jenengan. Nggih, 4 kali di Bu Ida semua tapi. Nggih, mohon maaf. Nggih, maafkan.
ini memang bidang baru Bapak Ibu ya bagi saya, jadi mohon maaf apabila ada sedikit ucapan atau perbuatan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Tentunya itu bukan sebuah tidak sengaja, tidak sengaja saya lakukan, mohon maaf. Alhamdulillah saya juga dari sini saya juga dapat belajar banyak tentang institusi baru saya di bawah pimpinan Ibu Ida, yakni di seksi PAUD TK. Ya. Alhamdulillah, marilah kita tutup acara Zoom meeting pada sore hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.